Di mana uang berada, di situ hati berada kan. Ya. Tipsnya gimana nih untuk saham IPO yang bagus? Sebenarnya untuk saham IPO yang bagus, itu kita harus lihat prospektusnya dulu. Waktu itu saya bilang, kalau NTBK itu menurut saya udah selesai. Nah setelah video itu diposting, gak lama ada satu orang komentar. Marah-marah, gara-gara kamu sahamnya turun. Coba kamu gak bahas, pasti sahamnya gak turun. Menurut saya nyangkut itu adalah sebuah kepastian ya. Halo Sobat Meraset, welcome back to Hidden Masters. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah datang jauh-jauh dari Bandung. Seorang professional trader, langsung saja kita sapa Franciscus Wiguna. Halo, Ko Halo, Frans. Lena, halo. Terima kasih sudah datang nih di program Hidden Masters. Ya, thank you juga sudah diundang. Oke, tentunya kita harus mengundang ya kalau master-master yang tersembunyi nih. Dari Bandung jauh-jauh, ada apa ke Jakarta? Ada acara keluarga. Oh. Jadi pikir sekalian aja deh. Oke, jadi waktu itu kita memang sudah sempat mau janjian untuk Betul. ketemu ya. Cuman karena ada halangan, akhirnya baru sekarang nih. Betul. Terwujud. Dan tentunya untuk sahabat Meraset di luar sana mungkin banyak yang sudah mengenal Franciscus Wiguna sebagai seorang pengajar juga ya, sering berbagi ilmu. Iya, betul. Oke, sering berbagi ilmunya di mana sih? Kalau ilmu analisa banyak kan di Telegram sama channel YouTube. Oh gitu. Iya, Jadi kalau- memang punya grup sendiri kah? Ada grup. Kalau Instagram ngelucu doang kadang. Oh gitu. Masa sih Bikin-bikin nggak meme. lucu sih? Bukannya banyak konten di Instagram juga ya? Iya ada, coba kontennya edukasinya ada tapi banyakan lucunya kalau di Instagram. Oh gitu. Oke, Frans bisa diceritakan dari kapan sih kira-kira membagikan ilmu lewat Telegram atau YouTube? Kalau aktifnya sih dari 2017-18. Oh, sebelum pandemi lah ya. Iya, sebelum Berarti pandemi. angkatan lebih senior. Iya, betul. Oke, awal mula terjun kenal di dunia pasar modal tuh seperti apa ceritanya? Karena ikut lomba trading waktu itu. Oh, waktu SMA kuliah? Waktu kuliah. Oh, oke. Jadi waktu kuliah semester 3 atau 4 saya agak lupa. Itu ada satu dosen nawarin kan. Mau nggak nih kalian ikut lomba trading saham gitu kan? Oh, saya pikir, saya saham apa nggak ngerti kan? Nggak tahu. Nggak ngerti apa-apa. Akhirnya saya mengurungkan niat tuh. Sampai di hari akhir pendaftaran itu ada satu anak di angkatan saya. Anaknya itu paling pendiam, duduk selalu di depan. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Anak itu tiba-tiba ngajak ngobrol saya. Frans, mau nggak kita ikut lomba ini, lomba trading saham ini? Waktu itu tingkatnya ASEAN. Saya bilang, waduh, yaudah deh, boleh coba deh. Akhirnya dari situ saya jadi suka sama pasar, jadi suka sama saham gitu kan. Semenjak saat itu ya belajar ketemu orang. Oke, jadi awalnya nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Tapi kok tiba-tiba waktu diajak orang kok kepengen ikut? Penasaran aja sih pengen coba. Oh, oke. Anak kuliahan lah ya. Iya betul. Tuh. Pada akhirnya di lomba itu ada mendapatkan prestasi tertentu. Enggak sih, cuma masuk 30 besar. Oh, lumayan dong. Waktu itu yang menang itu dari Indonesia, anak UGM. Oke. Iya, Itu tahun berapa tuh kira-kira? 2015. 2015. Oh, sebelum ini ya lah ya, Iya. sebelum memberikan pengajaran di YouTube gitu ya. Betul, 2015. Oke, 2015 perjalanannya akhirnya sampai membagikan ilmu 2017. Cukup panjang 2 tahun tuh. Iya. Apakah belajar sendiri terlebih dahulu? Belajar sendiri. Jadi baca buku yang pasti. Baca buku, lalu saya ada beberapa mentor juga. Oke. Ada beberapa mentor juga. Mentor pertama saya itu seorang broker di Mandiri Sekuritas. Namanya Libi Abimanyu. Dulu dia ngajarin saya tentang saham. Awal-awal ya, dia kasih, kamu baca buku ini, belajar ini, itu dia. Nah, selanjutnya 2016 ketemu sama namanya Pak Arga. Kalau tahu Creative Trader atau Creative Trading System, itu saya belajar sama dia konsep bandarmologi. Setelahnya ketemu orang lainnya sampai sekarang. Apa yang membuat seorang Frans Wiguna tuh tertarik untuk mendalami dunia saham? Dulu ya waktu awal kuliah, waktu awal kenal market, itu kan saya nggak terlalu beruntung terkait ekonomi. Dan saya dapat warisan dari papa. Oke. Papa kan udah meninggal, lalu dapat warisan. Terus kalau orang dulu kan warisannya kalau nggak tanah, uang, emas, gitu kan. Papa saya kebetulan rumah, dan dia ada deposito. Orang zaman dulu kan harus selalu deposito. Waktu itu saya coba saham, saya lihat ada saham yang satu hari naiknya bisa 10%. Nah di situ kan otak kita kan berpikir, otak saya waktu itu berpikir, wah enak banget ya, ada satu instrumen, ada satu dulu kita nyebutnya nggak instrumen mungkin ya. Ada satu barang yang kalau kita beli sehari bisa naik 10%. Sementara deposito waktu itu masih di angka 78, waktu masih tren suku bunga tinggi. Per tahun ya bahkan? Iya, betul. Setelah didalami, dicoba-coba kok enjoy. Kok ngerasa nyaman gitu kan, belajar, trading gitu. Dari awal 2015 sampai mungkin kita ngomong ke 2017, perjalanannya itu seperti apa? Apakah pasti ada loss-nya ya? Pasti. Awal saya trading, itu saham yang saya beli pertama kali itu adalah Kalbe Pharma. Sampai tahun ini, itu sahamnya belum kemana-mana semenjak saya beli. Oke. Iya.
Tapi masih punya barangnya? Udah nggak ada. Oh, udah Cuma nggak ada. harganya masih di situ aja gitu kan. Perjalanannya ya waktu itu kan lagi ramai Kaskus. Jadi waktu itu saya join grup Kaskus. Saya join grup Kaskus, saya coba kasih rekomendasi. Kok rekomendasinya orang-orang pada suka gitu kan. Terus saya lihat yang punya grup dia jualan juga, ada rekomendasi juga. Tapi rekomendasi agak lucu. Kalau naik 1% dia harus jual, kalau turun nggak boleh jualan. Tapi kalau dia untung harus bagi hasil gitu kan. Nah terus saya mikir kan, waduh kok seperti itu. Akhirnya saya coba kasih rekomendasi, orang pada suka. Nah disitulah terciptanya Wiguna Investment ini, asal mulanya. Orang pada suka ya akhirnya waktu itu coba buat grup premium. Cukup laku. Tapi setelah ketemu sama Pak Arga, 2016 saya diambil sama Pak Arga. Akhirnya Wigunanya saya shutdown dulu. Kurang lebih 2 tahun saya belajar sama Pak Arga. Saya keluar, resign, and then Wigunanya saya nyalain lagi sekarang sampai sekarang. Oh, jadi awalnya dari forum Kaskus gitu ya, sempat rehat terus Era pindah nih. Pindah Ke Telegram. ke Line dulu. Oh, Line dulu. Dulu masih zamannya Line. Habis Line baru pindah ke Telegram. Dan masih lanjut terus sampai sekarang. Sampai sekarang Telegram masih. Dengar-dengar Fransi ini dulu waktu awal kuliah sempat struggle juga ya? Iya. Oh, gimana boleh diceritain tuh waktu Jadi itu gimana? sama seperti anak SMA kebanyakan, itu kan bingung mau kuliah jurusan apa. Jadi waktu itu karena aku suka main game, suka begadang di warnet, ya kan. Aku Tipikal pikir, ya? aku pikir, oh jurusan teknik informatika cocok nih, gitu kan. Oh ternyata setelah menjalani tidak seperti itu. Oh ya, saya lupa. Jadi saya itu kuliah itu dengan uang warisan. Jadi papa kasih warisan kurang lebih 100 juta waktu itu buat bayar uang pangkal di Unpar gitu kan, teknik informatika. Nah singkat cerita nggak cocok. Waduh, ternyata suka main game nggak bisa kuliah informatika ya, nggak serta-merta seperti itu. Akhirnya di tahun pertama saya langsung di semester pertama saya langsung memutuskan untuk mundur. Wow, cepat ya? Iya mundur. Ya ada pro kontra lah pasti dari keluarga, dari teman-teman. Setelah itu saya agak gambling sih. Saya taruh semua uang warisan papa saya untuk saya kuliah lagi di kampus yang sama, tapi jurusannya berbeda, yaitu jurusan teknik informatika pada saat teknik administrasi bisnis. Nah di situ saya waktu itu kenal satu orang namanya Pak Hari. Orang BKA, Biro Kemahasiswaan dan Alumni gitu kan di sana. Saya cerita kondisi saya seperti apa. Tiba-tiba Pak Hari itu bilang, "Frans, ada nih beasiswa dari Daewoo Sekuritas gitu." Waktu itu saya nggak tahu sama sekali Daewoo Sekuritas itu apa gitu. Akhirnya saya ajuin, ternyata diterima. Sampai beberapa semester saya nggak tahu Daewoo itu perusahaan apa. Yang penting beasiswanya ada. Iya, yang penting duitnya ada, saya kuliah gitu kan. Itu sambil saya trading tuh, bahkan pas saya trading pun saya belum tahu. Sampai setelah udah kenal lebih dalam trading, oh tahu Sekuritas ini adalah sekuritas gitu kan. Saya sempat juga kunjungan ke kantor pusatnya Daewoo waktu itu. Sekarang kan namanya Mirai ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, Daewoo itu Mirai itu dulu namanya Daewoo gitu kan. Kunjungan tuh ketemu Ibu Linda Homia, sekarang harusnya masih di Mirai ya. Masih. Pak Bombay Ilham itu pernah ketemu juga gitu tuh. Dari situ ya kuliah dapat kasih karunia lah dari beasiswanya Daewoo atau Mirai. Puji Tuhan hampir 100% disupport oleh Daewoo waktu itu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya Mirai Asset sempat memberikan andil juga ya dalam kehidupan perkuliahannya. Terima kasih atas beasiswa dari Mirai Asset. Kita Terima bertemu kasih. dengan Frans Wiguna sekarang di sini. Oke, ngomongin soal trading. Nah ini yang pasti sahabat Mirai Asset penasaran gitu ya. Perjalanan trading pasti nggak mulus ya. Pasti. Awalnya pasti loss. Boleh diceritain nggak sih jatuh bangunnya membangun karir trading itu seperti apa sih? Oke, sebenarnya ada dua ya pengalaman loss yang paling membekas ya. Yang pertama itu waktu itu Rimo. Tapi yang kedua, saya mungkin cerita yang kedua aja, sampai pro. Nah mungkin bagi sahabat-sahabat Mirai Asset yang sempat ngikut saya, itu tahu betul bahwa saya sering bahas sampai pro. Kenapa? Karena bagus banget, secara fundamental bagus. Cuma memang pemegang sahamnya sedang bermasalah. Saya waktu itu punya dari harga kurang lebih 150-an. Ini setelah stock split ya. Waktu itu saya pede, saya nambah lagi. Turun ke 120, saya nambah lagi. Turun ke 90, saya nambah lagi. Sampai akhirnya portofolionya gendut di Pepro. Sampai sahamnya ke 50, itu saya baru sadar kalau saya salah. Oke, itu tahun berapa? Tahun berapa ya? Kayak 2019 deh sebelum PAM ini. Oke. Pokoknya Pepro ke 50 aja, sempat tidur lama. Bisa cut loss tapi untungnya. Bisa cut loss, iya untungnya bisa cut loss. Dari situ ya saya belajar nggak boleh terlalu pede di market. Yang kedua, nggak boleh oversize di market. Jadi kalau masuk saham, jangan kebesaran. Nanti ngelepasinnya susah gitu kan. Waktu mulai naik, saya buyback lagi. Nah itu kebetulan jadi untung. Oke, untungnya akhirnya jadi untung. Jadi gitu untung, ya. iya. Bahkan itu di tahun 2019 setelah Frans memberikan pengajaran secara Iya. rutin begitu ya. Iya. Setelah dibilang jadi professional trader ya, Tetap aja ada cut loss. tetap aja ada cut loss Tetap ya. aja hal-hal yang yang kayaknya biasa, disiplin cut loss itu pasti masih ada lah. Sampai sekarang pun kadang udah turun pun, tunggu bentar lagi deh. Itu pasti selalu ada sih. Frans sendiri alirannya apakah technical fundamental atau style juga gimana nih? Swing atau investing? Kalau aku sekarang itu di swing.
Dulu waktu awal trading pasti semua orang scalping, Nyoba seneng. scalping ya. Trading, trading terus seneng gitu. Kalau sekarang aku lebih ke swing, karena lebih nyaman aja gitu kan. Lebih swing. Untuk metodenya yang aku pakai, yang pertama itu mungkin lebih populer bandarmologi kali yang nyebut, atau itu kan simply analisa transaksi, transactional analysis. Lalu selanjutnya technical juga pakai, tentu saja technical juga pakai. Fundamental apakah pakai, Franz pakai, tapi saya nggak lihat pair PBV dan lain-lain. Tapi saya lebih lihat ke corporate action, emitennya mau ngapain, seperti itu. Iya, sektoral sendiri apakah melihat di sektor yang sedang tren? Enggak sih, saya nggak pernah lihat sektoral ya. Kalau saya bilang, saya kadang di grup bilang, kayaknya nextnya sektor ini itu saya lihat biasanya dari akumulasi. Jadi kalau sektornya udah mulai diakumulasi baru saya bilang, oh ini sektornya kayak udah mulai main. Seperti itu. Jadi bukan karena, oh habis sektor ini rotasi ke sektor ini ya, itu bukan. Dari awal jatuh bangun seperti itu, akhirnya mulai konsisten profit. Iya. Kalau Franz sendiri dalam memilih saham tekniknya seperti apa sih? Pertama pasti cari yang akumulasi. Setelah akumulasi, saya cari yang low risk, yang risikonya rendah. Maksudnya risiko rendah itu apa? Dekat sama support. Jadi saya itu nggak suka beli saham yang baru breakout. Atau yang udah naik tinggi, udah naik 20-30% itu saya nggak suka. Makanya kalau di channel Telegram pun saya selalu share, pasti saya share saham yang belum naik. Bukan yang udah naik 10% kemarinnya, itu saya nggak pernah. Karena kan paling penting kita trading kan risiko kan. Bagi saya saham yang udah naik tinggi itu sangat berisiko buat saya, apalagi saya kasih ke orang lain gitu kan. Makanya pemilihannya bandarmologi sama technical, udah cukup itu. Kecuali beberapa kali ada special case yang pakai corporate action, misalkan mau red issue atau mau private placement, nah itu ada lagi analisanya. Selama membagikan ilmu di sosial media gitu ya, ada nggak sih cerita yang paling menarik? Ini paling menarik dan saya share ke teman-teman semua ya. Nah, jadi ada satu saham, ceritanya saham NTBK, dulu saham IPO itu. Di hari pertama, itu waktu broker summary-nya keluar, karena broker summary-nya keluar sore hari, itu saya lihat kalau bandarnya itu udah untung, dari secara hitungan volume ya. Jadi waktu itu saya bilang, kalau NTBK itu udah kurang, bukan udah kurang bahkan, menurut saya udah selesai, udah game over gitu kan. Nah, setelah video itu diposting, gak lama ada satu orang komentar, marah-marah, gara-gara kamu sahamnya turun, coba kamu gak bahas, pasti sahamnya gak turun. Bandar juga mau untung, sama kayak retail. Kalau mereka sama-sama untung kan bisa naik. Padahal kan teorinya nggak seperti itu. Singkat cerita, saya ladenin terus tuh chatnya. Saya ladenin terus, sampai di satu titik dia bilang bahwa, iya saya makan di auto reject atas sebesar 1 miliar. Wow. Langsung ARB 30% ke bawah kan. Akhirnya saya dapat ngetek, oh saya ketemu nih, kenapa dia marah-marah? Karena dia nyangkut gitu kan. Tapi dari situ saya dapat pelajaran yang saya share ke teman-teman semua. Yaitu, terkadang kalau uang kita ada di suatu tempat, kita nggak peduli yang kita lakukan benar atau salah. Udah, pokoknya yang kontra sama kita cari kambing hitam aja. Oh ini kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Padahal mungkin diri sendiri yang salah. Ada pepatah bilang di mana di mana uang berada, di situ hati berada kan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi sampai sekarang udah nggak dimaki-maki kan? Enggak sih, sekarang orangnya justru follower. Oh gitu ya, dari haters jadi followers. Iya. Oke, dari pelajaran mungkin yang IPO, mungkin banyak nih teman-teman lagi ketemu saham-saham yang banyak Betul. yang IPO begitu ya. Betul. Mungkin ada nggak sih sarannya supaya nggak nyangkut? Terus bagaimana cara mereka bisa analisis bahwa saham ini masih bisa lanjut naik kok, atau wah ini udah selesai gitu? Oke, pertama-tama tips buat teman-teman yang beli saham IPO itu adalah jangan pernah kejar di auto reject atas. Jadi kalau sahamnya udah auto reject atas 2 kali atau udah sekali aja, itu kan berarti udah naik 35% kan. Berarti kan udah sangat berisiko. Ngapain dikejar gitu kan. Contoh kasus kemarin orang pada ngejar kan di arah kedua. Ternyata langsung diturunin, langsung diguyur gitu kan. Nah, terus tipsnya gimana nih untuk saham IPO yang bagus? Sebenarnya untuk saham IPO yang bagus, itu kita harus lihat prospektusnya dulu. Dia emiten ngeluarin berapa banyak barang sama value-nya berapa. Nanti di post IPO atau setelah dia IPO baru kita mix and match. Oh, misalkan contoh saham waktu itu IPO 2 juta lot, total amount-nya kurang lebih 30 miliar. Di hari pertama listing, udah keluar di broker summary net sale sebesar 35-36 miliar. Dan posisinya naik. Logika sederhananya, ini emiten terbitin cuma 35 miliar, value yang keluar di market udah hampir 36 miliar juga, berarti kan udah untung. Artinya bandarnya mau jual banting harga bawah terus, tetap untung. Maka dari itu, dari peaknya 350-an turun terus sampai sekarang sempat 180. Sekarang 200. Itu yang jelek ya untuk dihindari. Kalau cari yang bagus, cari yang bandarnya akumulasi lagi. Baik, dan untuk periode reakumulasi ini kita nggak ada yang tahu Nggak ya? ada yang tahu. Baik. Karena waktu itu kan punyanya market. Waktu itu paling berharga di market. Yang bisa tahu waktu kapan naik, dia paling menang di market. Masalahnya kan nggak ada yang tahu kapan saham ini naik. Cuma kita bisa tahu saham ini bagus atau enggak, menarik atau enggak. Oke,
caranya dengan tadi di cross check Betul, ya. betul. Oke, nah mungkin untuk teman-teman yang scalping atau day trade gitu ya, banyak yang ngelihat bahwa saham yang IPO gitu ada pergerakan di hari pertama atau hari kedua gitu, nggak ngunci lah di arah. Itu ada tips dan triknya nggak sih untuk bisa trading di saham tersebut? Oke. Kalau volume transaksinya atau value transaksinya udah 50%, di atas 50% dari dia punya amount IPO, lebih baik tunggu end of day aja. Karena kita nggak tahu di balik transaksi itu bandarnya distribusi atau tidak. Nah, lalu kalau ada saham IPO yang bid overnya itu rame banget, itu biasanya umurnya nggak panjang. Broker yang tuker-tukeran barang doang, ratusan ribu lot, tapi ujung-ujungnya dibanting. Sekarang kita masih terus bahas Oke. saham IPO nih ya. Gimana sih caranya kita bisa membedakan transaksi yang terjadi gitu di sebuah saham itu adalah broker yang tukeran barang atau memang transaksi yang real? Sebenarnya baru kelihatan jelas waktu end of day ya, waktu broker summary kelihatan. Biasanya yang main itu aja sih, broker-brokernya gitu kan. Biasanya sama. Tapi kalau di jam market itu biasanya kelihatannya dari bid over. Kalau bid overnya ratusan ribu lot itu atau puluhan ribu lot itu umumnya transaksi oper-operan. Oke, boleh bagiin tips dan trik nih, saran untuk sahabat beraset yang ingin transaksi di saham-saham tapi nggak kejebak nyangkut. Menurut saya nyangkut itu adalah sebuah kepastian ya. Oke. Iya dong, semua orang pasti pernah nyangkut gitu kan. Cuma pertanyaannya setelah nyangkut kita mau cut loss atau enggak? Atau kita mau rugi berapa persen gitu kan. Jadi kalau dibilang tips supaya nggak nyangkut, nggak ada sih. Semua orang pasti nyangkut. Bahkan beli saham yang pas di support pun itu bisa nggak nyangkut. Oke, yang pasti kalau misalkan memang sudah nyangkut, jangan lupa ya plannya untuk cut loss. Betul, stop lossnya di mana, rencananya seperti apa. Karena kita trading kan harus bawa rencana kan. Kayak kita mau, kalau mungkin ada orang ibaratnya kayak kita mau perang. Kita mau perang udah tahu, oh kalau seperti ini saya harus gimana, kalau seperti ini saya harus gimana. Jangan udah di tengah, baru, aduh saya harus gimana nih. Coba deh nanya teman sebelah dulu, coba deh nanya influencer ini dulu. Nanti jatuhnya malah nyari pembenaran. Nyari hal yang mendukung posisi dia. Posisi dia lagi loss, dia cari influencer yang mendukung lossnya dia. Oh nggak apa-apa, hold aja nanti juga naik lagi. Oh nggak apa-apa, hold aja ini perusahaannya bagus dan seterusnya. Padahal niat awalnya mau apa? Trading. Trading Investor. plan sangat penting. Penting banget. Untuk kedepannya nih, dalam waktu dekat ada nggak sih rencana yang ingin diwujudkan? Buku sama mau buka kantor. Kantor Wiguna? Kantor Wiguna. Baik, boleh diceritain Wiguna nanti tuh kantornya seperti apa? Wiguna nanti akan fokus ke edukasi sih. Edukasi, tapi kita edukasinya akan sedikit berbeda dari yang udah ada. Karena kan di market kita sekarang lihat banyak yang buat edukasi-edukasi seperti ini. Tapi saya nemu satu hal yang sebenarnya hal yang lebih penting daripada sebuah edukasi, yaitu mentoring. Saya akan buat satu akademi, satu sekolah di market yang kita nggak cuma ngajarin, tapi kita mentorin satu-satu. Seperti itu sih. Baik, dan akan segera buka? Januari ini. Oke, tahun depan ya? Tahun depan. Oke, mudah-mudahan Semoga aman. lancar semuanya. Iya. Oke, dan bukunya sendiri kira-kira rencana terbit kapan? Kalau buku jujur saya belum tahu, tapi yang pasti tahun ini harus. Ditunggu di toko buku terdekat ya? Toko buku terdekat. Dan untuk Frans sendiri, boleh diceritain definisi sukses buat seorang Frans Wiguna itu apa? Sukses itu menurut saya kalau bisa bermanfaat buat orang lain sih. Mungkin agak klise ya, tapi kalau saya boleh cerita, kemarin ada yang DM ke saya, biasalah haters gitu kan. Wah coba dong ikut HCS. HCS itu kan kompetisinya Mirai kan. Buktikan dan segala macam, buktikan kau bisa lebih untung dari si A, si B, si C. Terus saya bilang buat apa gitu? Saya nggak butuh pembuktian. Kalau saya diadu, saya pasti kalah HCS karena saya swing trading nggak scalping. Swing trading nggak scalping, jadi saya nggak butuh pembuktian juga. Yang penting saya butuh bermanfaat buat orang lain. Dan karena basic saya dari sekolah dulu memang agak susah, dari kuliah susah, SMA juga susah, makanya saya lebih tergerak ke pendidikan. Harapan Frans Wiguna untuk para investor di Indonesia? Sebelum melakukan apapun, mikir dulu. Orang suruh beli saham, mikir dulu. Orang ngasih saham rekomendasi, dipikir dulu sahamnya. Kenapa orang tersebut ngasih rekomendasi? Jangan, oh karena yang ngasih ini Pak Frans, langsung saya makan. Kita nggak bisa seperti itu. Karena di market itu saya selalu bilang dan saya percaya, manusia itu dasarnya serigala bagi sesamanya. Homo homini lupus kan. Jadi kita jangan pernah percaya 100% sama orang di pasar. Karena ketika sesuatu terjadi, orang itu akan menyelamatkan dirinya dulu dibandingkan ngasih tahu dulu. Ya sama, saya pun kalau saya punya barangnya udah kurang bagus, pasti saya jual duluan, baru saya bilang ke grup alumni misalnya, saya udah jualan ya. Jangan terlalu percaya, jangan percaya 100% sama orang di pasar. Percayalah sama diri sendiri. Thank you so much for your time. Sama-sama Mirai. Frans Wiguna. Kak Glenda, thank you. Mudah-mudahan kita masih bisa terus memberikan edukasi untuk pasar modal Indonesia. Amin. Oke, sukses terus. Sukses juga Mirai. Oke, terima kasih banyak dan sahabat Miraset, itu dia tadi perbincangan kita dengan Frans Wiguna, seorang professional trader. Dan sahabat Miraset, semoga bisa menjadi pelajaran yang berguna ya buat kamu supaya investasinya makin kinclong. Thank you so much dan kita ketemu lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Thank you.
Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.